Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya muliakan dan juga para penonton di video ini. Saya sebagai pembawa narasi atau pembaca buku Jeff Madura, yaitu Iman Lubis SEMSM, ingin menerangkan tentang chapter 6 Government Influence on Exchange Rate, ya. Pemerintah mempengaruhi nilai tukar falas, ya. Jadi chapter ini bertujuan untuk satu, menggambarkan sistem nilai tukar yang digunakan dari berbagai pemerintah. Kedua, menunjukkan pengembangan implikasi dari mata uang Eropa, euro single, ya. Jadi euro kan dia punya satu mata uang, padahal setiap negara punya mata uang, tapi mereka menggunakan satu mata uang. Kemudian menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menggunakan hak intervensi dia secara langsung dan tidak langsung. Kemudian menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menggunakan yang tidak langsungnya. Oke, tadi saya langsung dua hal, ya. Ada 4. Tentu yang ada di forum diskusi adalah chapter objektif 3 dan 4. Yang 1, 2 kita bahas di sini. Jadi ini lanjut dari chapter 4. Kebijakan pemerintah mempengaruhi nilai tukar. Beberapa pemerintah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi nilai tukar, ya. Ini kan artinya ya, dimana setiap kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kondisi ekonomis, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi nilai tukar. Jadi ada juga yang tidak secara langsung, karena kinerja dari perusahaan multinasional dipengaruhi oleh nilai tukar. Manajer finansial, manajer keuangan harus mengerti tentang bagaimana cara pemerintah mempengaruhi nilai tukar. Oke, jadi gitu, ya. Karena kinerja perusahaan itu dipengaruhi oleh nilai tukar, maka manajer keuangan harus paham tentang cara kerja sebuah pemerintahan yang di tempat mereka berada. Oke. Nilai tukar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu tetap, mengambang, manage float, teratur mengambang, dan peak, ya. Nanti kita cari definisinya. Kalau fixed rate asset adalah nilai tukar di mana kapanpun dia tetap, ya, atau mengikuti fluktuasi hanya pada beberapa batasan. Nah, nilai tukar tetap membutuhkan intervensi dari bank sentral. Intervensi itu ikut campur, ya, untuk memelihara nilai mata uangnya di antara batasan terdekat. Nah, gitu. Jadi ada batasnya. Misalnya kalau di Indonesia kan 15.000, misalnya nilai tukar mengambang, kalau bisa tetap jadinya antara 15.000 dengan 14.900. Nah, jadi kan dibatasi itu, ya. Dan 15.100 kira-kira narrow boundaries, itu artinya batasan yang pendek, ya. Oke, pada umumnya central bank harus mengatur permintaan dan penawaran, kondisi permintaan dan penawaran pada mata uangnya untuk mencegah perubahan nilai. Oke, dia mempengaruhinya lewat supply and demand. Oke. Data spesifik, data yang lebih detail bagaimana bank sentral mempengaruhi didiskusikan pada chapter ini. Situasi central bank mungkin mengembalikan pada nilai tukar tetap, yaitu ini akan menurun, nilainya akan melemah, devaluation, atau mengurangi nilai dari mata uangnya melawan mata uang lain. Bank sentral akan melakukan tindakan untuk mengurangi nilai mata uang pada sistem nilai tukar tetap yang disebut devaluasi, di mana depresiasi menunjukkan penurunan nilai mata uang
yang diikuti oleh fluktuasi respon dari kondisi market. Ya, kalau depresiasi tahu ya, dari 14.000 ke 15.000. Tapi kalau turun disengaja disebut devaluation, bukan depresiasi. Ya. Beda ya, kalau depresiasi karena market, kalau devaluation disengaja oleh bank sentral. Revaluasi itu peningkatan nilai mata uang. Ya, kalau karena market disebutnya appreciation gitu, apresiasi. Beda ya. Oke. Ya, ini dimulai dari Bretton Woods Agreement di mana tahun 44 ke tahun 1971 banyak nilai tukar tetap berdasarkan Bretton Woods Conference ya di tahun 1944 yang diwakili oleh berbagai macam negara. Karena perjanjian ini disebut juga perjanjian Bretton Woods. Dan ini berlaku dari tahun 44 sampai tahun 71 ya, di sini ada ya tahun 70. Periode waktunya kadang-kadang disebut dengan Bretton Woods area. Jadi era Bretton Woods itu tahun 44 sampai 71. 44 itu perang dunia kedua ya. Apa? Kedua ya. Kan antara 42 gitu. 142 44. Masing-masing mata uang dihargai dengan emas saat itu. Lalu masuk ke Smithsonian Agreement di mana selama Bretton Woods United States of sering memiliki defisit anggaran. Kenapa sih? Karena US dollar kan dinilai 1/35 ounce of gold, 1/35 ounce dari emas. Karena semua mata uang dinilai dengan emas, maka nilai mereka mengikuti seperti emas, jadi tetap ya. Pemerintah yang mempengaruhi mata uang itu menjamin bahwa nilai tukar tidak akan melewati 1%. Gitu. Oke, saat Bretton Woods ya. Kalau Smithsonian ini karena Amerika merasa defisit ya di saat Bretton Woods. Ke defisit itu kekurangan ya, kalau surplus kelebihan ya. Defisit kekurangan mengindikasikan bahwa dolar mungkin terlalu dianggap overvalue, dinilai berlebihan, karena penggunaan dolar yang digunakan di negara asing untuk pembelian itu lebih melampaui dari permintaan nilai negara lain untuk dolar yang didenominasikan dari barang ya. Jadi gitu. Jadi karena penggunaan dolar untuk pembelian nilai pembelian asing, foreign purchase, orang luar negeri membeli, penggunaan dolar melampaui dari permintaan nilai dari negara asing untuk goods. Nah, jadi terjadi defisit. Tahun 1971 kelihatannya mata uang dinilai would need to be adjusted in order to restore a more balanced flow. Oke, sebentar. Saya sudah rekamkan ya. Oh, sekam. Oke. Thank you. Oke. Jadi karena Amerika merasa defisit, maka ini nggak bisa lagi nih dipakai. Makanya berubah jadi Smithsonian Agreement yang disebut dengan penurunan nilai mata uang dengan 8% against other currency. Tambahannya, batasan dari nilai mata uang diperbesar antara 2,25% ke atas dan 2,25% ke bawah. Kalau tadi di British 1%, tapi kalau di Smithsonian diperbesar. Oke. Lalu keuntungannya tentu pasti nggak ada. Kalau advantage dari fixed exchange rate itu keuntungannya pasti adalah tidak ada resiko perubahan nilai tukar. Sedangkan kerugiannya pasti untuk supply demand dari nilai tukar tersebut harus ada yang diisi ya.
devaluation and revaluation. Nah, saat itu perhitungan devaluation dan revaluation itu masih berlaku ya. Tapi saat sekarang tidak lagi, karena kan Indonesia contoh sudah menggunakan kurs mengambang. Kalau free floating exchange rate, nah itu dia bebas gitu, tergantung dari supply demand. Kerugiannya ya gitu, kalau terlalu banyak impor jadi melemah ya. Itu saya nggak perlu baca ya, nggak perlu baca detail, karena kan itu pasti hasilnya ya sama ya, itu pengetahuan umum. Manage float exchange rate system, nah, mengikuti mata uangnya yang mengambang pada harian ya. Tapi pemerintah secara periodik itu biasa tahunan ya, atau beberapa periode berikut campur untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Contoh, bank sentral negara berbagai negara, Brazil, China, Denmark, Rusia mempunyai satu waktu untuk membatasi pergerakan mata uang mereka, so-called bans. Namun itu tidak biasa. Batasan ini berubah atau merubah keseluruhan jika central bank tidak mampu memelihara mata uang mereka antara band. Band itu adalah kayak boundaries batasannya. Yaitu tergantung sih, kalau di sini kan contohnya manage float berbeda dengan freely ya. Freely-nya di mana? Saya tadi lompat langsung ke paragraf kedua ya, karena saya pikir mudah. Ternyata di paragraf kedua dia menerangkan paragraf pertama ya. Oke, kita coba ulang lagi. Baik. Jadi manage float ini adalah mata uang mengikuti mata harian mengambang, tapi pemerintah mempengaruhinya pada beberapa waktu tertentu. Bank sentral mungkin mempengaruhinya untuk memelihara nilai mata uang di antara batasan-batasan yang mereka sudah rencanakan, that are not usually disclosed to the public, or sebagai usaha untuk mempengaruhi local economic condition. Jadi mungkin ketika kondisi ekonominya kurang baik atau hutang mereka lebih banyak daripada piutang, tentu kalau misalnya negara mereka terdepresiasi, maka utangnya lebih banyak, maka mereka melakukan batasan ya, kayak gitu ya. Lalu negara-negara mana sih yang menggunakan floating rate? Nah, banyak nih. Most large developed countries such as United States, United Kingdom, Australia, and Japan allow their currency to float. Jadi negara maju itu suka banget dengan mengambang ya. Tapi mereka juga beberapa periode mengatur, namanya manage float oleh bank sentral mereka. Jadi mereka nggak mengambang tanpa intervensi, jadi tetap pakai manage floats. Countries exhibit 61 countries with floating exchange rate, although government intervention may predict. Berarti ini manage float ya. Afghanistan, Argentina, Australia, Bolivia, Chili, Brazil, Kanada, Denmark, Euro partisipan. Hungaria, India, Indonesia, Israel, Jamaika, Jepang, New Afghani, peso, dolar, real, Bolivia, peso itu Filipina ya. Dolar, peso, Meksiko juga bisa ya. Kron, euro, foreign, rupiah, new shekel, dolar, yen, Meksiko, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Rusia, Singapura, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, UK, peso, bond, guarani, new sol, zloty, leu, ruble, dolar, rand, won, krona, franc, dolar, baht, and pound. Kritiknya untuk manage float system adalah bahwa pemerintah sengaja memanipulasi nilai tukar untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan negaranya.
pemerintah boleh berusaha untuk melemahkan mata uangnya untuk menstimulasi stagnan ekonomi. Ya berarti kalau dia melemahkan mata uang dia, berarti dia ada ekspor tuh gitu. Meningkatkan permintaan agregat untuk produk yang sudah dia buat, terus dia seperti kebijakan yang boleh berdampak pada penurunan agregat demand untuk produk di negara lain karena melemahnya mata uang. Ya, jadi karena mata uangnya melemah, maka orang jadi senang impor dari negara itu, jadi ekspornya meningkat. Nah ini peg exchange rate system. Jadi beberapa negara tuh ada disebut pegged. Saya nggak tahu nih kalau pegged ini gimana cara nyebutin ya. Pegged. Dia merupakan mata uang lokalnya di peg itu ditempel ya ke mata uang mata uang asing lain ya. Walaupun mata uang nilai mata uangnya itu tetap, pada jangka waktu mata uang asing itu yang ditempelin ini berlanjut bergerak sesuai dengan pergerakan mata uang tersebut ya. Yaitu kayak misalnya ya jadi pergerakannya sesuai misalnya terhadap dolar gitu. Nah ini beberapa mata uang yang pegged ke dolar: Bahamas dolar, Barbados dolar, Bermuda dolar, Brunei dolar, Bulgaria lev euro, Denmark kron euro, Hong Kong dolar, Saudi Arabia rial dolar, Emirates dirham dolar, Venezuela dolar. Oke. Itu jadi ditempelkan ya. Dollarization. Nah, dollarization adalah penggantian mata uang asing dengan dolar. Proses ini satu step melampaui mata uang umum karena ini memaksa mata uang lokal diganti dengan dolar. Oh iya. Dollarization tuh kayak misalnya Zimbabwe yang kayak kemarin lagi inflasinya tinggi sampai ratusan atau ribuan persen, jadi biar inflasinya nggak tinggi diganti jadi sama dolar. Juga Timur Leste karena nggak jelas itu pencetakan mata uangnya akhirnya jadi dolar ya. Waktu kemarin sih tahun lalu saya jelasin ini belum dolar ya, apa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah tahun 2020 gitu. 2019 saya ditertawakan sama mahasiswa karena bukan dolar pak, ada disebut apa gitu ya. Nah tapi saya bilang itu dolar karena secara, mungkin karena saya nggak membaca dengan baik ya, tapi secara sistem ketika kita merdeka nih, contoh kita merdeka dari sebuah negara nih, contoh nih misalnya mau Kalimantan merdeka, Papua merdeka, kan nggak punya bank sentral tuh. Nah biasanya dolar dulu yang jadi bank mata uangnya gitu. Biasanya, jadi nggak harus, tapi ya biasa dia. Jadi memang kalau mau merdeka tuh bener-bener harus mikirin mata uangnya apa gitu. Terus pemerintahannya apa aja, pemerintahan dari negara, presiden, apakah kepresidenan, apakah kerajaan. Nah, jadi tuh penting tuh. Jadi ketika kita merdeka tuh nggak cuma merdeka berjuang sampai mati gitu, bukan, tapi harus mikirin nih kita mau merdeka nih, tapi ketika kita ada yang berjuang di bawah sebagai seorang pejuang, ada juga yang harus memikirkan sistem pemerintahan setelah merdeka. Nah itu jadi problem. Kenapa? Kalau nggak dipikirin pasti nanti pembayarannya pakai dolar gitu ya. Oke. A single European currency ya. Saya nggak banyak bahas karena akan bakal seru sih, akan bahas satu persatu bisa 2 jam, tapi saya nggak banyak bahas, kita lompat-lompat saja. Kalian bisa baca sendiri, misalnya saya tertarik tuh sama yang tadi, mungkin sama peg yang ditempelkan nih. Peg itu apa ya? Ditempelkan bukan ya? Kita Google aja ya. Translate Google, saya lupa, saya nggak gitu apa.
Fix or make fast with packs. Fixed price or fixed price. Gimana cara bacanya? head, Nggak kedengeran nama saya di sini. Oke. head, Nggak kedengeran ya. Oke. Thank you, saya nggak kedengeran karena saya nggak aktifkan ini headset. Oke. Lanjut. Fixed rate ya, maksudnya fixed rate. Tapi di fixed rate kan ke mata uang kuat ya. Oke, sehingga European currency itu kayak euro ya. Jadi ceritanya tahun 1962 Maastricht Treaty disebut untuk dipanggil ya, untuk penyelenggaraan single European currency. Di Januari 1999 euro digantikan, di-replace dan menggantikan mata uang nasional 11 negara ya. Dengan implementasi setiap for all transaction dari di 2002. Sejak saat itu 8 atau lebih negara mengkonversi mata uangnya dengan euro. Negara tersebut adalah Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, and Slovenia, and Spain. Negara yang berpartisipasi pada pembuatan euro ini disebut Eurozone. Partisipasi negara ini menghasilkan 20% GDP. Wah, di dunia yang melebihi dari United States. Denmark, Norway, Sweden, Switzerland, and UK berlanjut untuk menggunakan mata uang mereka sendiri. Jadi UK nggak mau bikin euro ya. Switzerland, Sweden, sama Norway mereka nggak mau ikutin euro. Mereka punya uang sendiri. Beberapa member dari European Union seperti Bulgaria, Eastern Europe, Eastern itu Eropa Timur ya. Bulgaria, Kroasia, Ceko, Hungaria, Polandia, Romania telah bergabung kepada European Union, koalisi Eropa, Persatuan Eropa, dan telah eligible dan berpartisipasi dalam euro jika mereka memenuhi spesifikasi tujuan ekonomis, termasuk memaksimumkan limit dari budget defisit mereka. Beberapa negara Eropa Timur seperti Latvia, Lithuania diawali dengan memfix ratekan mata uang mereka dengan euro sebelum mereka secara ofisial, ofisial itu secara pasti ya Pak, secara formal apa secara resmi ya, mengadopsi euro di mata uang mereka gitu. Jadi nggak langsung ya. Monetary policy in Eurozone. Nah, setelah itu baru ada monetary, kebijakan moneter. Nah, di sini kan kita bicara soal kebijakan-kebijakan pemerintah ketika mereka mau bergabung dengan negara lain gitu. Jadi apa sih manfaatnya orang mau bergabung negara gitu? Kenapa nggak sendirian? Nah, di sini setelah ada kita buat penggabungan mata uang, tentu kebijakan moneter akan menjadi satu ya. Kan kalau kebijakan moneter pasti akan terjadi karena ada uang kan karena ada nilai mata, karena sudah terbit mata uang maka kebijakan moneter menjadi kebijakan ya kan gitu, namanya juga moneter uang. Adopsi dari euro semua negara yang berpartisipasi memiliki kebijakan moneter yang sama, disebut European Central Bank ya, namanya ECB, yang berbasis di Frankfurt, dan dia bertanggung jawab atas semua kebijakan moneter
yang bagi semua negara yang berpartisipasi di Eropa. Tujuannya mengontrol inflasi pasti di negara-negara partisipasi dan menstabilisasi nilai euro terhadap mata uang kuat ya. Kemudian ECB, monetary goals, ECB itu European Central Banks, kebijakan moneter, tujuan moneter kebijakan Central Bank Eropa adalah kestabilan mata uang dan harga. Sama dengan mata uang bank sentral negara lain di seluruh dunia. Dengan perbedaan, tujuan ini berfokus pada satu grup negara. Jadi dia kan punya sekitar tadi 20 ya. Berapa ya ECB itu ya? 11 ya. 11 mungkin ya. Banyak ya, 11 atau 15 ya. Jadi kalau misalnya bank sentral kan cuma satu negara, kalau ini seluruh negara, satu kelompok negara, 11 ya. ECB, European Zone, Eurozone namanya. Kayak gitu. Itu dapat diargumentasikan bahwa pengaturan negara dengan mata uang yang sama dan kebijakan moneter yang sama akan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik daripada sendirian. Nah, itu ya. Itu dari kenapa dia pakai Eurozone. Bagaimanapun, kebijakan moneter European kebijakan moneter satu kebijakan moneter mencegah dari negara-negara Eropa secara individual menyelesaikan masalahnya masing-masing. Benar kan? Nah, jadi keistimewaan dari kebijakan moneter yang digunakan Eurozone selama periode tertentu dapat memelihara kondisi di mana negara Eurozone dapat stabil walaupun ada problem di negara lain. Jadi mereka ketika ada masalah, jadi mereka bisa nutupin yang lain gitu. Kan kalau misalnya resiko sebuah negara ketika krisis pasti akan menghambat negara lain. Tapi karena ada Eurozone, ketika ada masalah di satu negara, dia bisa perbaikin sama-sama gitu. Gotong royong lah ya bahasanya ya kayak kita. Contoh, kebijakan Eurozone mempunyai tujuan mengurangi tingkat suku bunga dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Mungkin akan menguntungkan ke negara Eurozone lain yang memiliki ekonomi yang lemah, tetapi dapat menghasilkan inflasi yang tinggi di Eurozone, negara Eurozone yang sudah kuat dan mempunyai full employment. Nah, itu masalahnya ya. sorry ini however ya. Jadi ternyata kelemahan dari Eurozone itu ya sorry ini saya salah paham di paragraf kedua ini, bahwa however single European monetary policy prevent any individual European country from solving its local economic problem with own unique policy ya. Jadi ketika kita pakai bersama-sama grup gini, kebijakan moneter satu negara, 11 negara, itu akan memiliki hasil yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain ya. Kalau negara satu yang lagi weak ekonomi, bagus tuh dia naikin ekonomi, tapi ketika sudah strong dia bisa inflasi. Oke. Dampak dari perusahaan yang ada di Eurozone. Hasilnya single mata uang satu di Eurozone, harga pada produk sekarang
lebih dapat dibandingkan di antara negara Eropa. Kemudian perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan kemana mereka akan membeli produk pada biaya yang lebih murah. Jadi kita bicara soal faktor produksi. Tambahannya, pemerintah akan menjalin ikatan dengan perdagangan internasional antara negara Eurozone tanpa harus menggunakan nilai tukar, transaksi biaya nilai tukar, karena mereka menggunakan nilai tukar yang sama, gitu, mata uang yang sama. Jadi mereka nggak perlu ada bid ask ya kan, kalau disebut transaction cost itu karena ada perbedaan antara kurs beli dan kurs jual, gitu. Itu transaction cost itu disebut. Jadi karena nggak perlu ada kurs beli dan kurs jual, maka mereka tidak rugi karena ada transaction cost itu, gitu. Oh ya. Nah, penggunaan mata uang satu, single currency, mata uang jomblo, single itu jomblo ya, sorry. Single apa ya bahasa enak ya, mata uang independen ya, apa sendiri? Aduh, saya single aja ya, single currency aja ya sebetulnya, saya agak bingung kalau bahasa Indonesia nya. Mendukung perjanjian jangka panjang antar perusahaan di Eurozone karena mereka tidak lagi khawatir dengan nilai tukar yang berubah. Jadi pemerintah yang menggabungkan menjadi satu mata uang itu membuat resiko falas hilang. Bagaimana financial flows-nya? Tentu single European currency memaksa risk free rate, interest rate menawarkan pada pemerintah sekuritas pemerintah sama di antara negara partisipasi. Setiap perbedaan risk free rate akan mendukung investor antar negara untuk berinvestasi di negara lain dengan nilai yang paling tinggi, yang akan kembali lagi. Jadi dia ketika tinggi banyak yang mau ini invest, tapi nggak akan lama turun lagi, realign. Bagaimanapun tingkat suku bunga yang sudah dikuotasikan boleh berubah, berbeda antara dua pemerintah, dua sekuritas pemerintah dengan maturity yang sama jika mereka berada pada credit risk yang berbeda. Cuman yang kelebihannya mereka udah nggak pusing lagi sama falas risk. Apakah dampak Eurozone country crisis pada Eurozone countries negara lain? Ya, tadi ya dibilang negara Eurozone tidak hanya subjek dari kebijakan moneter yang sama, tapi juga mendukung setiap bisnis yang ada ya. Karena mereka menggunakan euro sebagai local currency. Oleh sebab itu, kondisi yang menarik untuk negara Eurozone akan ditransmisikan ke negara lain. Bagaimanapun beberapa rasional itu pendapat rasional, opini rasional menyarankan untuk kondisi yang tidak menarik ya, tidak nyaman, di mana bisa yang kondisi tersebut bisa ditransmisikan ke negara lain. Wah, ini bahasanya unfavorable condition masih nggak kebayang ya. Kita loncat aja. Kita langsung ke contoh aja. Impact banking crisis with the euro. Jadi unfavorable condition contohnya impact of banking crisis. Jadi kalau ketika Yunani mengalami krisis hutang, Portugal dan Spanyol juga mengalaminya. Ya. Sementara Italia dan Irlandia mendapatkan banyak atensi, perhatian terhadap potensi krisisnya. Meskipun begitu, walaupun setiap negara bank di setiap negara tersebut memiliki krisis yang unik, namun secara umum conceptualization
itu disebut dengan Eurozone debt crisis. Ya, ini kita bisa baca. Ini adalah kemarin permasalahan dari Euro problem ya. Nah, itu kita bahas, kalian silakan baca atau tinggal buka internet saja. Kita lanjut ke tujuan yang ketiga dan yang keempat. Kan tujuan pertama kedua kita bisa jawab tadi. Ini lebih ke cerita ya, lebih cerita ke Eurozone ya. Seru sih, cuman nanti jadi panjang sekali ya. Jadi menggambarkan beberapa sistem nilai tukar. Nah, ada 4 ya. Kemudian menggambarkan pengembangan single European currency. Sudah ada implikasinya dan pengembangannya contoh euro. Bagaimanakah pemerintah melakukan direct intervention? Ya, ya kita lihat di sini. Direct intervention, bank sentral. Bank sentral sebuah negara memiliki hubungan dengan kebijakan moneter, pastilah ya, mengontrol pertumbuhan dari penawaran uang agar dapat memelihara pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah. Ini juga masuk kepada intervensi kepada nilai tukar dan kontrol nilai mata uang. Jadi mereka mengontrolnya dengan itu, money supply. Federal Reserve di Central Bank, dia adalah bank sentral Amerika, itu berusaha untuk mengontrol nilai dolar terhadap nilai mata uang lain. Bank of Japan juga, Central Bank Japan juga berusaha juga dengan value dari Japanese dengan mata uang lain, karena European Central Bank, Bank Sentral for all countries Eurozone juga berusaha untuk mengontrol nilai dari euro. Alasan direct intervention. Nah, untuk membuat pergerakan nilai tukarnya smooth ya, sini ada ya. Kedua, untuk menyelenggarakan implicit exchange rate boundaries. Ketiga, merespon temporary disturbance. Wah, ini apa nih? Derajat nilai mata uang lokal dikontrol atau manage berbagai di antara bank sentral. Satu ekstrim adalah negara telah memiliki nilai tukar tetap, bank sentral akan mengintervensi secara sering untuk memastikan supply and demand pada mata uang tersebut tetap. Banyak negara yang mata uangnya mengambang, tetapi bank sentral mereka masih tetap mempengaruhi. Nah, disebut namanya managed fund. Itu karena ada 3 alasan. Tadi smooth. Jika bank sentral peduli dengan ekonomi, concern. Jika if a central is concerned, jika pasti kalau bank sentral selalu concern dengan ekonomi, dan mereka melihat bahwa ekonomi mereka akan dipengaruhi oleh pergerakan abroad dengan mata uang lokalnya, maka mereka ingin menstabilisasi pergerakannya. Kalau seperti itu, menstabilisasi. Aksi ini boleh dilakukan untuk mengurangi volatilitas bisnis cycle. Menstabilisasi mata uang akan juga mengurangi rasa takut para investor di pasar uang dan aktivitas spekulasi yang akan mengurangi nilai mata uang tersebut. Jadi memang gitu. Jadi, mereka berusaha untuk menstabilisasikan agar tidak terjadi depresiasi. Menyelenggarakan implisit. Nah, beberapa bank sentral berusaha untuk memelihara mata uang lokalnya secara tidak resmi, tidak jelas. Analis biasanya
mempunyai kuotasi tentang peramalan bahwa mata uang akan jatuh di bawah atau di atas beberapa standar nilai, karena bank sentral akan ikut campur atau intervensi untuk mencegah terjadi hal tersebut. Faktanya Federal Reserve periode kali secara periode mengintervensi untuk membalikkan dolar upward atau downward, menaikkan atau menurunkan. Itu ya. Jadi karena peramalan unofficial atau implicit boundaries, jadi mereka coba untuk merubah pergerakan, responding to temporary disturbance. Di beberapa kasus bank sentral akan mengintervensi untuk menguatkan mata uang dari gangguan yang sementara. Ya, gitu ya. Jadi ya, apakah disebut direct intervention? Direct intervention, proses ya. Nah, di sini direct intervention as a policy tools. Ya, kita bisa lihat di sini direct intervention. The Fed menggunakan dollar reserve untuk membeli mata uang asing. Ya. US dollar melemah melawan mata uang asing. US export meningkat, US impor menurun. Maka US economic tumbuh. Indirect intervention. The Fed reduce interest rate, maka financing cost from individual mengurun, borrowing and spending increase in the US economic increase, ya, gitu ya. Jadi kalau direct itu lebih cenderung langsung ke nilainya. Ya. Kalau di sini apa sih direct intervention explicit tools? Influence a weak home currency. Bank sentral menjalankan direct intervention untuk melemahkan mata uang mereka agar menstimulus pembelian dari luar. Ya kan dia. Fed uses dollar reserve to purchase foreign currency. Jadi nih ketika Bank Amerika membeli mata uang asing, kan artinya kan dia meminta ya. Kalau semakin tinggi permintaan, maka dolar akan melemah. Nah, karena dolar melemah, maka barang-barang di Amerika itu harganya lebih rendah daripada di negara lain. Makanya orang cenderung untuk membeli dari Amerika, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Itu, jadi dia secara sengaja membeli mata uang asing. Kalau indirect, pemerintah pada Fed atau bank sentral menurunkan nilai tingkat suku bunga. Nah, karena tingkat suku bunga turun dan ternyata dihitung-hitung, daripada saya minjem ke negara sendiri, lebih baik minjem dari Amerika dan lebih murah, sehingga banyak yang minjam dari luar negeri. Gitu ya. Karena banyak yang minjam dari luar negeri, sehingga peminjaman dan pemberian meningkat di US. Ya kalau misalnya di Amerika sendiri sih, kalau di Amerika kalau misalnya pinjaman kecil, ini kita ngomong di luar negeri ya, tapi kalau misalnya di Amerika nih misalnya interest rate turun, berarti kan banyak orang mau minjem gitu buat buka proyek baru, bisnis baru gitu, ya kan. Akhirnya karena banyak bisa buka proyek baru, akhirnya produksi naik, ekonomi tumbuh gitu. Nah, bagaimana bank sentral mempengaruhi inflasi? Nah, direct intervention. The Fed use foreign currency reserve to purchase dollar. Ya.
mengurangi inflasi. Jadi ketika terjadi inflasi, maka bank sentral membeli dolar dengan nilai falas yang lain. Jadi dia udah punya cadangan devisa nih, terus dia beli dolar. US dollar menguat. Kenapa? Karena dolar diminta. Nah, ketika dolar diminta oleh negara lain atau dengan falas lain, maka dia menguat. US dollar menguat melawan mata uang, biaya US import menurun, ya, di mana memaksa US firm to keep price low, kompetitif. Ya. Oke. Jadi kalau dolar menguat tuh berarti ekspor jadi sedikit ya. Ekspor sedikit, barang impor banyak, sehingga kalau misalnya barang impor banyak di Amerika, pasti barang yang di Amerika nggak laku tuh, yang mahal-mahal. Maka mereka terpaksa menurunkan harga. Misalnya pakai indirect intervention, the Fed menaikkan tingkat suku bunga. Ya, karena tingkat suku bunga naik, maka biaya naik, ya. Maka orang jadi nggak mau minjem dan nggak mau transaksi. Nah, karena nggak mau transaksi, nggak mau minjem, ya inflasi jadi turun. Kok bisa, Pak? Iya. Kan kalau misalnya minjem itu maksudnya kalau beli barang minjem ya. Nah, Pak, malah cicilan. Nah, tapi kalau orang nggak mau cicilan kan, berarti kan dia nggak jadi beli. Nah, karena permintaannya sedikit, harga pasti nggak menaik. Kan gitu ya, kalau permintaannya makin sedikit, harga kira-kira naik apa turun, ya kan? Nah, kalau permintaannya sedikit, penawarannya banyak, pasti harga turun. Oke, ya, oke, kira-kira segitu dulu. 47 menit ya, sebenarnya banyak yang dibahas. Ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi indirect intervention, karena kan dia bicara soal inflasi, interest, income level, government control, dan exchange future rate. Ini masuk kepada yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai falas di chapter 4 ya. Ini sama sih sebenarnya. Jadi kalau faktor-faktor yang kayak inflasi, income level gitu, terus government spending, terus expectation, itu nggak masuk ke direct ya. Kan saya udah pernah bilang di kelas bahwa inflasi itu nggak bisa langsung mempengaruhi nilai falas. Kenapa? Yang mana ada sih inflasi kan angka, ya kan? Nilai falas angka, gimana sih bisa mempengaruhi? Kan nggak mungkin. Apa sih yang mempengaruhinya? Karena ada inflasi membuat peningkatan atau penurunan dari permintaan falas. Nah, sehingga membuat nilai falas berubah. Maka disebut indirect. Nah, waktu itu saya nggak bilang itu indirect intervention kan. Saya cuma bilang itu tidak langsung mempengaruhi. Nah, ternyata di bab 6 dibahas, disebut namanya indirect intervention. Sama sih ya, cuman saya kemarin udah saya sebutin dulu. Nah, yang direct intervention yang saya bilang merubah demand supply secara langsung, itu direct intervention. Saya udah ajarin kemarin di kelas bahwa kenapa nilai tukar berubah? Karena supply demand berubah. Nah, supply demand berubah disebutnya direct intervention. Yang merubah supply dan demand disebut indirect intervention. Oke. Mungkin yang kemarin masuk sudah tahu, sudah bisa menghubung. Oh iya benar, Pak Iwan sudah pernah ngajarin kemarin bahwa inflasi bisa nggak mempengaruhi nilai tukar? Nggak bisa secara langsung. Tapi inflasi mempengaruhi supply demand dulu, baru mempengaruhi nilai falas. Makanya disebut indirect intervention. Lalu kalau misalnya yang direct itu ketika
pemerintah langsung mempengaruhi secara langsung, intervensi. Misalnya kayak tadi, pemerintah membeli falas, dia langsung merubah langsung ke supply demand. Nah itu namanya daya tarik. Saya rasa enak ya, nyambung ya dengan pertemuan 4. Oke, selebihnya saya cuma bisa 50 menit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kalian semua diberkahi dan saya diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.